ke soal nomor 6. PTX adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan hukum. Pada bulan Mei, PTX melunasi hutangnya kepada PT CV sebesar 75 juta. Jadi kalau misalkan melunasi hutang itu berarti adalah hutang atau kewajiban terhadap kas sebesar 75 juta. Kemudian dengan cara memberikan jasa konsultasi hukum senilai 80 juta dan sisanya diterima tunai. Berarti caranya PTX bayar ke CVY ini dengan cara memberikan jasa. Nah, di sini jasanya itu lebih besar daripada hutangnya. Hutangnya kan cuma 75 aja. Berarti 80 dikurangi 75 ini masih ada 5 juta. 5 jutanya masuk kemana? Kan dibayar tunai nih. Berarti kita dapat kas terhadap pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Karena 75-nya, sisanya 75 itu buat bayar hutang. Jadi kasnya itu dia nggak dapat tunai 80 juta, cuman 5 juta aja. Nah, pernyataan berikut ini yang benar menggambarkan dampak dari transaksi tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini kan kita udah punya nih semuanya. Yang mana yang sesuai? Yang A, transaksi tersebut tidak mengubah posisi keuangan. Salah jelas. Kemudian yang B, aset perusahaan bertambah 75 juta. Salah ya, seharusnya yang masuk aset kan kas. Ini bisa disebut aset. Kasnya itu hanya bertambah sebesar 5 juta dan berkurang 75 juta. Berarti ini salah. Kemudian yang C, aset perusahaan bertambah sebesar 80 juta. Juga salah karena cuma 5 juta aja. Yang D, ekuitas perusahaan berkurang sebesar 75 juta. Ekuitas itu adalah modal. Di sini pengaruhnya sama modal ya, cuman pendapatan ini aja sebesar 5 juta. Berarti salah. Yang E, kewajiban perusahaan berkurang sebesar 75 juta. Nah, ini benar karena hutangnya berkurang, makanya nih dia di debit sebesar 75 juta. Jadi untuk yang nomor 6 itu jawabannya adalah yang E, kewajiban perusahaan berkurang sebesar 75 juta. Masuk ke soal nomor 7. PTX membayar sejumlah kas kepada pemasok bahan baku atas transaksi pembelian bahan baku yang terjadi 60 hari yang lalu. Atas transaksi ini, perubahan pada posisi keuangan PTX adalah apa? Nah, di sini kita catat dulu. Kalau misalkan pembelian bahan baku terjadi 60 hari, berarti catatannya adalah misal 60 hari yang lalu, misal tanggal 1 bulan 3, itu adalah pembelian terhadap utang. Karena dia berarti ini kredit beli bahan bakunya. Kemudian setelah 60 hari, berarti misal tanggal 1 Mei, kita bayar utang. Kalau misalkan bayar utang, berarti utang terhadap kas. Nah, di sini yang mana yang benar? Utang kan di sini ini debit, ini kredit. Ini debit, ini kredit. Ini bertambah pembeliannya, ini juga bertambah. Hutang itu posisinya adalah aslinya di kredit. Jadi kalau misalkan dia bertambah, itu ada di posisi kredit. Nah, sedangkan di sini utang di debit itu berarti dia berkurang. Kas juga awalnya di debit, kalau di kredit berarti dia berkurang. Nah, yang mana yang benar? Coba yang A, mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Di sini nggak ada hubungannya sama ekuitas, berarti ini salah. Yang B, meningkatkan aset dan meningkatkan ekuitas. Justru di sini asetnya adalah berkurang.
kurang, karena yang dilihat itu adalah transaksi tanggal 1 bulan Mei ya, bukan yang tanggal 1 bulan Maret. Kemudian yang C, mengurangi aset dan mengurangi kewajiban, benar gak? Dua-duanya berkurang, berarti jawabannya adalah yang C, mengurangi aset yaitu kas di sini dan mengurangi kewajiban yaitu hutang. Jadi nomor 7 jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sekarang masuk ke nomor 8. Produk domestik bruto negara-negara berkembang pada umumnya lebih besar dari produk nasional bruto. Nilai produksi warga negaranya di luar negeri lebih kecil daripada nilai produksi warga negara asing di negerinya. Nah, di sini kita perlu tahu dulu PDB. PDB itu ngitungnya gimana? Ada 3 ya. Bisa pakai pengeluaran, misalkan C, I plus G, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor, impor. Misalkan di sini aku pakai salah satu aja. Kemudian PNB atau biasanya GNP. Itu adalah PDB dikurangi nilai luar negeri ditambah dengan nilai dalam negeri. Ini untuk GNP. Nah, di sini kalau misalkan negara-negara berkembang, misal kayak Indonesia, ini benar gak PDB-nya lebih besar daripada PNB? Benar ya, karena PDB di sini kan semuanya masuk, ada investasi di luar negeri kan masuk ke sini. Nah, sedangkan kalau PNB itu nilai dari luar negeri atau misalkan pendapatan yang didapetin orang asing itu dikeluarkan. Jadi karena nasional berarti seluruh pendapatan warga negara Indonesia aja, nggak ada WNA nggak ada. Berarti di sini pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, nilai produksi warga negaranya di luar negeri lebih kecil. Jadi maksudnya nilai dalam negeri ini adalah warga negara atau WNI yang bekerja di luar negeri sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan C plus I plus G plus X dikurangi M ini tadi. Jadi di sini sebabnya itu juga benar karena warga negara kita yang di luar negeri itu produksinya lebih kecil daripada warga negara asing di dalam negeri. Berarti ini benar-benar berhubungan. Berarti jawabannya adalah A untuk nomor 8. Masuk ke nomor 9. Pemberlakuan ketentuan harga pagu selling price akan menguntungkan pihak konsumen maupun produsen atau pedagang. Sebab pembatasan harga tertinggi berdampak harga jual di pasar menjadi lebih rendah. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi gambar dari selling price itu gimana. Jadi misalkan ini adalah Q, di sini adalah P. Nah, di sini adalah yang S, yang ini D. Ini Q0, ini P0. Nah, harga tertinggi, ingat, harga pagu tertinggi berarti dia nggak boleh ada sesuatu yang lebih tinggi daripada harga tertinggi ini. Kenapa ditetapin harga tertinggi? Karena biasanya harga pasar itu terlalu besar. Jadi kalau misalkan selling price itu dia tetapinnya seperti ini, di bawah justru. Ini adalah harga pagu. Nah, berarti kalau misalkan ditetapin di sini, harga pasarnya akan turun dari PO menjadi P1. Nah, penetapan harga tertinggi ini menguntungkan siapa?
Justru kalau harganya rendah itu berarti menguntungkan si demand ini atau konsumen. Sedangkan bagi produsen itu justru enggak. Di sini kita lihat. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat gambar antara S sama D, ini kan beda ya. S-nya lebih rendah atau supply itu lebih rendah daripada demand. Kalau misalkan demand terlalu besar, supply-nya sedikit, menyebabkan akhirnya terjadi kekurangan. Makanya biasanya kalau ditetapin harga pagu seperti ini, pemerintah akan bertindak dengan mengeluarkan misal harga beras nih terlalu tinggi, akhirnya ada supply beras dari Bulog seperti itu. Jadi yang nomor 9 ini salah ya, tidak menguntungkan produsen sebenarnya, tapi cuma menguntungkan konsumen aja. Kalau produsen yang menguntungkan itu justru harga terendah atau namanya adalah floor price. Kalau ini kan tadi harga tertinggi, selling price. Penetapan harga full price itu biasanya untuk melindungi produsen ini tadi. Karena biasanya misal nih harga gabah terlalu rendah, akhirnya pemerintah yang netapin paling rendah itu segini, nggak boleh terlalu rendah seperti itu. Jadi pernyataan pertama ini salah. Yang kedua, pembatasan harga tertinggi berdampak harga jual di pasar menjadi lebih rendah. Benar ya, dari PO yang di atas menjadi P1, berarti ini benar. Salah benar berarti jawabannya adalah yang D untuk nomor 9. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 10. Efisiensi dalam operasi perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Sebab keunggulan harga dapat menjadi strategi bersaing yang efektif untuk berbagai jenis produk. Nah, di sini kita perlu tahu dulu keunggulan kompetitif dari perusahaan itu apa aja. Jadi ada macam-macam, ada 4. Yang pertama adalah keunggulan harga. Atau biasanya bahasa Inggrisnya cost leadership. Kemudian ada diferensiasi. Kemudian ada fokus. Jadi fokus di sini ada 2. Ada yang keunggulan harga, ada yang diferensiasi. Biar gampang, kita harus tahu dulu keunggulan harga dan diferensiasi ini apa. Nah, yang pertama, keunggulan harga. Keunggulan harga itu adalah bagaimana dia bisa menekan atau melakukan efisiensi biaya sehingga harganya itu bisa murah. Contoh paling sederhana itu adalah Air Asia atau Citylink. Nah, itu dia bisa memberikan harga tiket yang murah dibandingkan maskapai penerbangan yang lain. Kemudian ini diferensiasi. Kalau diferensiasi itu kan different, itu berarti berbeda. Bagaimana dia itu menjadi unik atau berbeda dari para pesaingnya. Unik ini belum tentu dia harus unik banget ya. Yang penting dia bisa membedakan dirinya dia itu dengan yang lain. Misal di sini tadi maskapai penerbangan. Untuk contoh di Indonesia berarti yang berbeda daripada yang lain itu Garuda Indonesia. Makanya biasanya kalau naik Garuda orang kaya gitu ya, karena mahal. Itu diferensiasi. Kemudian ada fokus keunggulan harga dan fokus diferensiasi.
Nah, ini yang perlu dicatat adalah fokus ini, dia fokus kemana sih maksudnya? Jadi fokus di sini adalah dia fokus ke ceruk pasar tertentu atau segmentasinya, segmen konsumennya tertentu. Dia unik gitu. Uniknya ke sasarannya ini tadi. Nah, untuk fokus keunggulan harga berarti dia bagaimana dia efisiensi secara biaya terhadap segmen yang dia tuju ini. Contohnya apa? Contohnya IKEA. Jadi IKEA ini dia kan menjual produk peralatan rumah tangga ya. Peralatan rumah tangga. Di mana di situ dia segmennya siapa? Sebenarnya segmennya adalah anak-anak muda yang kekinian. Jadi peralatan-peralatan yang ditawarkan itu kan biasanya bentuk-bentuknya unik gitu dibandingkan yang lain. Secara harga kalau di luar negeri dia sebenarnya unggul di sini. Unggul secara harganya dia, cost leadership-nya dia. Dia lebih murah dibandingkan harga-harga untuk produk peralatan rumah tangga yang lain. Makanya IKEA itu fokus keunggulan harga. Kemudian diferensiasi. Diferensiasi ini misalkan berarti kan dia berbeda atau unik terhadap ceruk pasar tertentu kan. Misalnya apa? Mercedes-Benz. Itu dia otomotif yang menyasar orang-orang yang senang dengan otomotif dan juga orang-orang yang punya duit gitu kan. Orang-orang kaya yang senang otomotif gitu. Nah, di sana dia kenapa different? Karena biasanya dia bisa melakukan, kita bisa pesan sesuatu atau pesan mobil gitu kan, misalkan pesan mobil sesuai dengan selera kita, itu bisa di sini. Jadi dia membuat dirinya itu berbeda dengan yang lainnya. Harganya memang tinggi ya. Selain harganya tinggi, dia juga menyasarnya khusus, menyasar pasar-pasar memang orang-orang yang kaya dan senang otomotif ini tadi. Nah, berarti nomor 10 ini jawabannya apa? Efisiensi dalam operasi perusahaan dapat meningkatkan keunggulan perusahaan. Ya, karena tadi bisa ke keunggulan harga ini tadi. Sebab keunggulan harga dapat menjadi strategi bersaing yang efektif untuk berbagai jenis produk. Ini juga benar. Berarti kalau benar-benar, tapi di sini sebenarnya nggak berhubungan ya. Yang satu berbicara tentang keunggulan kompetitif nih, terus tahu-tahu keunggulan harga. Harusnya kalau misalkan di atas berbicara keunggulan harga, yang di bawah juga keunggulan harga, ini baru bisa nyambung. Berarti kalau benar-benar tapi tidak berhubungan, itu jawabannya adalah B untuk nomor 10.